بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang sangat paling dicintai oleh Allah? Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Kalau orang yang dicintai oleh Allah itu banyak. Tetapi orang yang sangat paling dicintai oleh Allah hanya beberapa orang. Hanya beberapa bisa dihitung. Maka ibaratnya banyak orang kaya. Tetapi yang paling kaya itu hanya beberapa orang. Banyak orang pandai. Tetapi yang sangat paling pandai mungkin hanya beberapa orang. Maka hal ini dalam sebuah riwayat ada orang-orang yang sangat paling dicintai oleh Allah. Sebelum saya menguraikan hadis ini, kenapa kita harus menjadi orang yang sangat paling dicintai oleh Allah? Karena ketika kita menjadi manusia yang sangat paling dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang kita minta, itu juga yang sangat paling baik. Diberikan keluarga yang sangat paling baik, rezeki yang sangat paling baik, kehidupan yang sangat paling baik, sampai meninggal dunia pun dengan kondisi sangat paling baik. Maka kuncinya satu, jadilah manusia yang sangat paling dicintai oleh Allah. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu amalu afdal?" Atau dalam riwayat lain, ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang sangat paling dicintai oleh Allah? Bukan sekedar cinta, tapi sangat paling dicintai oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Maka ikhwanu billahi arsadakumullah, amalan yang sangat paling dicintai oleh Allah, salah satunya yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya. Sholat itu amalan yang dicintai oleh Allah. Tetapi yang sangat paling dicintai oleh Allah, sholat tepat pada waktunya. Maka ketika urusan-urusan kita itu kepingin menjadi urusan yang terbaik, jadilah manusia yang terbaik. Jadilah manusia yang sangat paling dicintai oleh Allah. Maka dengan cara apa? Dengan as-sholatu ala waqtiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Maka ikhwanu billahi arsyadakumullah, dalam sebuah riwayat ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj. Dalam mi'rajnya itu Rasulullah diajak jalan-jalan ke neraka yang begitu panas. Di situ ada sebuah tamsil yang sangat mengerikan. Ada manusia yang tangannya diganti dengan palu, dihantamkan ke kepalanya, hancur kepala ini, pecah, keluar darahnya. Pulih, dihancurkan lagi dengan tangannya sendiri. Hancur pulih, wala yamutu wala yahya. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jibril sambil menangis, siapakah itu Jibril? Kenapa manusia itu? Kemudian Jibril mengatakan, itulah ya Muhammad, tamsil gambaran umatmu yang suka mempermainkan waktu sholat. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mampu sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka ini awal kita menjadi manusia yang sangat paling dicintai oleh Allah. Maka dalam sebuah riwayat lagi juga diterangkan bahwa amalan ujung tombak dari amalan yang besok dihisab fi yaumil hisab, yaitu sholat kita. Ketika sholat kita itu baik, sholat kita itu sempurna, maka seluruh amalan-amalan kita akan dipandang oleh Allah dengan amalan-amalan yang sempurna.
Tetapi ketika sholat kita itu kacau, sholat kita itu sakar bedewi kalau orang Jawa seperti itu, maka sebaik-baik amaliyah-amaliyah lain tidak akan dipandang oleh Allah menjadi amalan-amalan yang terbaik. Maka yang pertama, as-sholatu ala waqtiha. Kemudian sahabat itu bertanya, "Tsumma ayu amalu ya Rasulullah?" Kemudian, amal apakah ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka ikhwanu billahi arsyadakumullah, berbakti kepada orang tua ini adalah amalan yang sangat paling dicintai oleh Allah. Ridallah fi ridha walidin wa sukhtullahi sukhtu walidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah, senangnya Allah tergantung kepada orang tua. Maka ikhwanu billahi arsyadakumullah, ketika kita kepingin menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang sangat paling dicintai oleh Allah dunia akhirat, salah satunya yaitu kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah riwayat lagi di sana diterangkan, ketika itu Rasulullah SAW ketika naik mimbar, dalam tangga mimbarnya itu salah satu tangganya Rasulullah mengucapkan amin. Amin, amin 3 kali. Ketika itu setelah khutbah selesai, Rasulullah ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, ketika engkau naik tangga engkau mengucapkan amin itu kenapa ya Rasulullah?" Ketika itu Rasulullah menjawab, "Ketika saya naik tangga tadi ada Jibril yang berdoa." Jibril yang berdoa. Jibril adalah panglimanya malaikat. Yang mengamini adalah panglimanya para nabi. Imamur Rusli, imamnya para rasul. Jadi yang berdoa itu malaikat yang mengamini Rasulullah SAW. Salah satu doanya apa? Celakalah, celakalah orang yang masih mempunyai kedua orang tua, tetapi dia kesulitan masuk surga. Rasulullah amin. Kenapa? Di situ ada orang tua kita, kok kita kesulitan masuk surga? Di depan kita ada miftahul jannah, ada kuncinya surga. Tetapi kenapa kita kesulitan masuk surga? Kuncinya satu, kita tidak birrul walidain, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka ikhwanu billahi arsyadakumullah, dalam sebuah riwayat lagi, dalam sebuah salafus salih mengatakan, jika kita memandang orang tua dengan penuh senang, maka itu sudah dihitung pahala. Dan ketika kita mampu mendoakan kedua orang tua, Allah memberikan label status kita menjadi orang-orang yang soleh. Salah satu wasilah agar kita menjadi orang-orang yang soleh, doakan kedua orang tua kita. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Summa ayu amalu ya Rasulullah, summa ayu amalu afdal ya Rasulullah." Kemudian amal apakah ya Rasulullah, amal yang sangat paling dicintai oleh Allah? Faqala Rasul, kemudian bersabda Rasulullah SAW, jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ikhwanu billahi arsadakumullah, jihad dari kata jahada, yang artinya bersungguh-sungguh. Maka jihad ini diartikan menurut kondisional dan keadaan manusia itu berada. Ketika Rasulullah, hidup zaman Rasulullah, yang namanya jihad fisabilillah, yaitu berjuang melawan kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, puncaknya ibadah itu yaitu ketika manusia sudah jihad fisabilillah. Itu puncaknya ibadah. Ketika zaman Rasulullah yang namanya jihad, berjuang melawan kafir Quraisy. Kemudian ketika di era kemerdekaan yang namanya jihadu fisabilillah, yaitu memerangi penjajah-penjajah yang menghancurkan Nusantara ini, yang merampas hak negara kita. Itu yang namanya jihad fisabilillah. Ketika zaman komunisme, yang namanya jihad yaitu memerangi komunisme, yang mana orang-orang komunis itu menentang orang-orang yang beragama. Tetapi yang namanya jihadu fisabilillah di zaman yang modern ini, yang serba dijamin oleh negara, beragama pun dijamin oleh negara, maka jihadnya apa?
Bukan berarti kita memerangi orang-orang yang non-muslim, tidak. Atau kita menebar teror, tidak. Tetapi yang namanya jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, memerangi kebodohan, memerangi kemungkaran, memerangi kemiskinan, itulah jihad sebenarnya. Jihad dengan tenaga kita, bantu fakir miskin. Jihad dengan pemikiran kita, cerdaskan kehidupan umat. Jihad dengan mulut kita, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Inilah yang namanya jihad pada zaman sekarang ini. Maka ikhwanu billahi arsadakumullah, kalau kita kepingin menjadi manusia yang terbaik, manusia yang sangat paling dicintai oleh Allah, menurut hadis ini ada 3. Yang pertama yaitu as-sholatu ala waktiha, sholatlah engkau tepat pada waktunya. Yang kedua kalinya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga jihadu fisabilillah, berjuanglah untuk memuliakan agama Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.